Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga kita semua bisa berhadir pada room Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan presentasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Rusma Nortiani MPD selaku dosen AMPU pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian kelas A1. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu mendesain teks akademik yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Atika Puspitasari dengan NIM 21101182200044 sebagai penyampai materi. Fatimah dengan NIM 21101183200010 sebagai penyampai materi. Gusti Ayu Az-Zahra 2 dengan NIM 21101182200013 sebagai penyampai materi sekaligus penyaji materi. Hadiati Rahmani Qadariyah dengan NIM 21101182200017 sebagai penyampai materi sekaligus notulen. Nurbaiti dengan NIM 21101182200002 sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Pahriyati dengan NIM 21101181200010 sebagai penyampai materi. Prasasti Bumi Syahadat dengan NIM 21101183200008 sebagai penyampai materi. Saulatia Putri dengan NIM 21101183200004 sebagai penyampai materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Saulatia Putri dengan NIM 21101183200004. Kepada Saulatia dipersilahkan. Baiklah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan pengertian dari teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut dengan teks ilmiah merupakan tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Di mana teks akademik ini atau yang sering disebut dengan teks ilmiah diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Terima kasih kepada Saulatia yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Pahriyati, dengan NIM 21101181200010. Kepada Pahriyati dipersilahkan. Jenis-jenis teks akademik. Yang pertama, esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di dalam esai, berisi tentang opini, pandangan, atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Yang kedua, makalah penugasan. Makalah penugasan adalah makalah tugas tertulis yang dibuat mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas dari dosen mereka dalam mata kuliah tertentu. Yang ketiga, makalah penelitian. Makalah penelitian merupakan makalah berupa karya tulis akademik yang bersifat empirik dan non-empirik yang umumnya dipersiapkan untuk publikasi ke jurnal-jurnal ilmiah. Yang keempat, makalah kertas kerja. Makalah kertas kerja umumnya dibuat oleh pakar dalam bidang tertentu untuk dipersiapkan atau disajikan di dalam seminar atau simposium. 5. Usulan penelitian atau proposal. Proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan dalam mengusul proyek penelitian. Yang keenam, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa. Setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Terima kasih kepada Pak Riyati yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Hadiati Rahmani Qadariyah dengan NIM 2110118220017. Kepada Hadiati dipersilahkan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan salah satu jenis teks akademik, yaitu tentang makalah penugasan. Sebelum kita mempelajari cara membuat makalah penugasan, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu makalah penugasan. Jadi, makalah penugasan adalah salah satu karya tulis ilmiah atau salah satu teks akademis yang membahas tentang topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, jadi makalah penugasan itu merupakan salah satu karya tulis ilmiah atau salah satu jenis teks akademis yang membahas tentang topik tertentu. Nah, saat kita mendengar kata topik, mungkin untuk yang belum tahu topik itu apa, akan terlintas di pikiran mereka, apa sih itu topik, bagaimana sih bentuknya. Nah, jadi topik itu adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, di mana topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Misalnya, kita ingin membuat makalah tentang pembelajaran daring. Nah, topik yang kita ambil adalah tentang pembelajaran daring. Jadi di dalam makalah kita itu, kita harus menjelaskan apa sih pembelajaran daring itu, bagaimana sih proses pembelajaran daring itu, dan apa sih kekurangan serta kelebihan pembelajaran daring itu. Nah, jadi topiknya itu tentang pembelajaran daring. Itulah yang disebut topik. Selanjutnya, pembahasan topik tersebut ditulis secara sistematis. Artinya, pembahasan tersebut harus dijelaskan secara teratur atau terstruktur. Karena makalah kan mempunyai struktur sendiri. Jadi, topik yang sudah kita cari itu dijelaskan secara teratur dan terstruktur. Selanjutnya, pembahasan juga dijelaskan secara runtut, artinya dijelaskan secara berurutan, tidak boleh secara acak. Misalnya, ketika kita menulis daftar pustaka di paling awal, itu salah karena itu tidak teratur, tidak berurutan. Karena letak daftar pustaka itu kan di akhir makalah. Jadi makalahnya itu tidak berurutan kalau kita menuliskan daftar pustaka di paling awal. Nah, maka itu tidak berurutan karena letak daftar pustaka itu adalah di bagian akhir struktur. Setelah itu, pembahasan juga disertai analisis yang logis dan objektif. Analisis yang logis itu artinya pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian logika atau aturan yang dapat diterima mudah oleh akal. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hadiati yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Atika Puspitasari dengan NIM 2110118220044. Kepada Atika dipersilahkan. Berikutnya, mendesain makalah penugasan. A. Struktur dasar makalah penugasan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi atau bagian utama, 3. Penutup. Pendahuluan juga terbagi 3. 1. Latar belakang subjek, 2. Rumusan masalah, 3. Motivasi atau justifikasi. 1. Latar belakang subjek memuat topik umum, masalah atau bidang perhatian yang diberikan untuk menggambarkan konteksnya. 2. Rumusan masalah memuat kecenderungan, perspektif baru, kesenjangan, konflik, atau suatu masalah yang diindikasikan. 3.
Motivasi atau justifikasi memuat alasan penulis untuk meninjau literatur, pendekatan, dan penjelasan pengorganisasian teks. Terima kasih kepada Atika yang sudah menyampaikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Prasasti Bumi Syahadat, dengan NIM 211-011-832-0008. Kepada Prasasti, dipersilahkan. Nah, yang kedua, isi atau bagian utama. Pada bagian ini menyajikan argumen penulis melalui sejumlah paragraf yang tersusun secara logis dan terkadang sebagai bagian yang terpisah dari judul utama. Dalam makalah penugasan, bagian ini berisi penjelasan, pendeskripsian, dan pemberian argumen pendukung yang mengutip dari berbagai sumber. Bagian isi atau pembahasan makalah merupakan bagian teks utama yang berisi rincian tentang topik atau subjek bahasan. Dengan kata lain, bagian ini berisi kupasan permasalahan yang meliputi analisis, argumentasi atau komparasi, dan disertai pendirian penulis mengenai masalah yang dibahas. Terima kasih. Terima kasih kepada Prasasti yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Gusti Ayu Az-Zahra 2, dengan NIM 211-011-822-0013. Kepada Gusti Ayu, dipersilahkan. Kemudian penutup. Penutup makalah berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulan berisikan ringkasan terkait dengan hasil pembahasan di dalam makalah tersebut, atau poinnya ialah menjelaskan apa temuan yang didapat dari penelitian tersebut. Untuk menuliskan kesimpulan, maka dapat menganalisisnya terlebih dahulu, apa saja poin-poin penting yang terdapat di bagian-bagian sebelumnya, agar bisa menghasilkan suatu kesimpulan dari masalah yang dibahas. Setelah kesimpulan yaitu saran. Saran berisi rekomendasi penulis terhadap penelitian selanjutnya. Saran lebih ditunjukkan penulis kepada pembaca. Saran juga berisi harapan dan manfaat penelitian kepada pembaca berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Tujuannya agar pembaca mampu menerapkan atau menggunakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam aplikasinya secara langsung di masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Saran juga dapat mengandung solusi. Solusi tersebut dapat berupa cara mengatasi kekurangan yang ada di dalam makalah yang belum dapat dilakukan oleh penulis, sehingga pembaca mengetahui kekurangan dari makalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih kepada Gusti Ayu yang sudah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh teman kita, Fatimah, dengan NIM 211-011-832-0010. Kepada Fatimah, dipersilahkan. Struktur yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian akhir dari makalah yang berguna memberikan informasi mengenai sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah, terutama pada bagian bab 2 pembahasan. Halaman daftar pustaka juga dimasukkan ke dalam daftar isi makalah supaya pembaca dapat mengetahui letaknya. Dengan adanya daftar pustaka memberikan informasi bahwa makalah yang Anda buat berdasarkan penalaran yang logis dan teori yang ilmiah seperti yang diterangkan oleh para ahli dalam buku, jurnal ilmiah, dan situs internet. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Fatimah yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan presentasi ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.